Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Gina Zahira dengan NIM 2108 1020 1085 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi analisis risiko negara. Nah, sebelumnya materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada apa itu analisis risiko negara, yang kedua ada panduan tahapan menilai country risk, yang ketiga ada jenis risiko peminjaman internasional, dan yang terakhir ada metode analisis risiko negara. Langsung saja memasuki materi yang pertama. Apa sih itu analisis risiko negara? Risiko sendiri merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dengan berbagai konsekuensi yang ditanggung. Sedangkan country risk atau risiko negara merupakan risiko yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan seperti dipaparkan oleh Madura tahun 2008. Dijelaskan pula oleh Madura tahun 2011 terdapat panduan tahapan menilai country risk. Yang pertama, penilaian makro, yang merupakan penilaian risiko suatu negara tanpa mempertimbangkan bentuk usaha. Lalu yang kedua ada penilaian mikro, yang merupakan penilaian risiko suatu negara terkait dengan bentuk usaha. Penilaian makro harus mempertimbangkan karakteristik politik maupun keuangan dari negara yang dinilai, di antaranya penilaian GNP, tren inflasi, anggaran belanja pemerintah yaitu defisit atau surplus, suku bunga, pengangguran, ketergantungan pada pendapatan dari ekspor, neraca perdagangan, dan kontrol devisa. Sedangkan penilaian mikro harus mempertimbangkan variabel keuangan, di antaranya tren inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Di dalam analisis risiko, negara melakukan keputusan yang digunakan pada pra-peminjaman dan pasca peminjaman, apakah akan meminjamkan atau tidak, berapa banyak yang akan dipinjamkan, dan berapa banyak premi risiko yang harus dibebankan, didasarkan pada risiko yang diukur. Setelah itu, analisis risiko negara secara berkala berfungsi sebagai perangkat pemantauan dan menyediakan sistem sebelum peringatan. Beberapa jenis risiko peminjaman internasional menurut Ronald tahun 2002, diantaranya yang pertama ada risiko kedaulatan, yaitu kelayakan kredit yang didukung oleh kemampuan dan kemauan dari suatu negara untuk membayar hutang luar negerinya. Lalu yang kedua ada risiko durasi, yaitu jatuh tempo dan jadwal pembayaran dari waktu ke waktu. Produk jangka pendek dipertimbangkan kurang berisiko dibandingkan mereka yang memiliki jangka waktu lebih lama. Ini hanya karena fakta bahwa dengan durasi lebih lama secara kumulatif terkena lebih besar risiko pasar dan negara tertentu. Lalu yang ketiga ada risiko kontrapraktik, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam kontrak gagal untuk dilakukan. Seperti ketika rekaman tidak dapat menyelesaikan atau tidak bersedia karena penipuan, moral hazard, atau biaya tinggi, maka akan dilakukan sesuai dengan syarat pinjaman dan ketentuan sehingga akan membutuhkan restrukturisasi. Lalu yang keempat ada risiko industri, yaitu analisis risiko industri yang memperkirakan tren individual dan mengukur seberapa umum faktor tersebut mempengaruhi pengembalian dengan pengelompokan. Lalu yang kelima ada risiko terkait produk dan kontrak, yaitu transaksi melibatkan salah satu dari banyak produk bank dan terkadang syarat dan ketentuan kontrak yang unik. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko internasional, yaitu pendekatan tambahan untuk manajemen risiko yang lebih tinggi, di mana keuntungan yang diharapkan dari transaksi harus dinyatakan sebagai tingkat pengembalian ekuitas bank yang disesuaikan dengan risiko. Beberapa jenis risiko ini penting untuk dipertimbangkan bagi investor pada suatu negara karena bagaimanapun investasi mengacu pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak, sehingga risiko-risiko yang akan dihadapi harus dapat terukur oleh waktu, biaya, maupun teknologi pendukung lainnya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi metode analisis negara. Menurut Hiranya Kainat tahun 2008, beberapa metode yang digunakan oleh bank dan lembaga lain untuk analisis risiko negara dapat dilakukan secara luas yang dapat diklasifikasikan sebagai metode kualitatif dan kuantitatif. Terdapat 4 jenis. Yang pertama ada metode kualitatif penuh, menggunakan analisis mendalam tentang suatu negara dan biasanya berbentuk laporan yang mencakup tentang kondisi dan prospek ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Lalu yang kedua ada metode kualitatif terstruktur yang menggunakan beberapa format yang dibabkan dengan spesifik pada ruang lingkup dan fokus analisis yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada metode daftar periksa
yang melibatkan penilaian negara yang sedang dipertimbangkan sehubungan dengan variabel spesifik yang dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Lalu yang keempat, ada metode kuantitatif yang digunakan untuk menangani berbagai masalah terkait risiko negara yang dapat berguna dalam membangun hubungan antara faktor politik, ekonomi, dan keuangan di satu sisi dan beberapa indikator mencerminkan exposure risiko atau perilaku berisiko di sisi lain, karena tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan negara yang dipertimbangkan ke dalam satu atau kategori risiko lainnya. Metode ini diterapkan pada data untuk mengidentifikasi pola atau faktor yang membantu menilai risiko yang terkait di negara tertentu. Baik, sekian pemaparan dari saya tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.